Saya menggunakan kroto hanya H-1 saja, atau hari H, atau pada saat di lapangan. Untuk jangkrik tetap standar saja. Kroto tidak saya gunakan untuk keseharian untuk faktornya yang tinggi, apalagi burung yang cabul. Itu saya tidak menggunakannya tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Maaf sebelumnya saya lama nggak upload karena ada kesibukan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas yaitu dampak pemberian kroto pada murai batu yang kita lakukan sehari-hari. Kroto itu merupakan yaitu sebenarnya alami dan mempunyai kadar air yang tinggi serta proteinnya juga tinggi. Ini juga bagus buat burung murai batu, tetapi juga mempunyai dampak yang kurang bagus buat murai batu. Ada yang murai batu yang kita berikan kroto tiap hari, pagi 1 sendok teh, itu saya mengalami juga bagus. Dan jangkriknya tidak berlebih, hanya 55 atau 33, cuma krotonya tiap hari. Tetapi tidak hanya pemberian itu aja, semua itu harus kita imbangi dengan adanya umbaran dan penjemuran. Ada pula dengan pengembunan, bahkan ada yang sistem pengumbarannya disepit. Semua itu tergantung pada karakter burung tersebut, teman-teman. Jadi ada yang bagus, dampaknya bagus buat murai batu, ada pula yang membuat burung murai batu itu bisa OB, berbirahi, maupun burung itu jadi galak. Kebiasaan ini kita sendiri yang harus tahu kondisi pada burung murai batu kita, teman-teman. Jadi burung murai batu kita kondisinya gimana? Kalau kita beri kroto itu hasilnya mempunyai dampak yang tidak bagus, jangan diteruskan. Yang nanti kalau kita teruskan, yang ada burung biasanya malah OB, bahkan terlalu galak atau kejinaan. Tapi kalau untuk jinak biasanya memang faktor dari seringnya kita istilah menggodain atau makannya lewat tangan dan sebagainya. Ada juga yang dibom dengan kroto itu bagus ada. Memang setiap burung itu memang beda karakternya. Kadang satu indukan aja itu juga beda. Saya mengalami sendiri, satu indukan satu bagus, tipe panas dan tipe dingin. Itu juga mempunyai perbedaan karakter padahal satu induk. Pemberian kroto itu tentu dengan kadar air yang tinggi juga dia di burung agak panas, tetapi tidak sepanas dengan menggunakan UH. Kroto itu juga hampir sama dengan ulat kandang di tenaga, cuma kalau ulat kandang lebih aman, tidak begitu menimbulkan birahi pada burungnya, teman-teman. Jadi teman-teman harus sesuaikan. Kalau burung itu misalkan kita ada juga yang settingan dengan kroto itu tiap hari, bahkan setengah cepuk tiap hari. Saya mengalami burung ini malah cabul, itu juga pernah mengalami. Jadi kalau menerapkan settingan pada kroto itu kita coba secara bertahap. Sedikit dulu gimana hasilnya tiap hari, kalau jelek ya kita kurangi, atau bahkan dampak lainnya pemberian kroto itu bisa nampar-nampar jeruji dan sebagainya saat di lapangan, teman-teman. Teman-teman mengkondisikan, mencoba dulu dari sedikit, jangan langsung ikut-ikutan banyak. Setiap murai settingannya tentu tidak sama. Misalkan kita mencontoh dengan A dan kita terapkan, itu belum tentu cocok pada burung kita, teman-teman. Jadi harus kita mencoba dan mencoba. Ada tipe yang panas, tipe faktor tinggi. Saya menggunakan kroto hanya H-1 saja, atau hari H, atau pada saat di lapangan.
Untuk jangkrik tetap standar aja. Kroto tidak saya gunakan untuk keseharian untuk faktornya yang tinggi, apalagi burung yang cabul. Itu saya tidak menggunakannya tiap hari. Untuk menghindari tersebut, saya hanya memberikan jangkrik sama fur aja. Tetapi kroto tadi yang saya bilang di depan tadi, itu hanya mau lomba aja. Tentu dengan kroto kita harus tahu kondisi kita. Kalau kita merawatnya tanpa umbaran, tanpa ada penjemuran, itu nggak sempat, atau bahkan ya cuma di rumah, diablak di rumah, dikeluarkan sebentar, ditutup lagi. Saya sarankan jangan menggunakan kroto, lebih baik mending jangkrik sama fur aja. Itu sekedar pengalaman aja teman-teman. Jadi kroto ini memang benar-benar bagus, ada juga yang bikin serak pada burung jika berlebihan, karena kandungan kroto itu kan protein terlalu tinggi di tubuh juga agak hangat teman-teman. Nanti jangka panjangnya bisa juga serak. Saya ngalami juga pernah burung itu serak karena full kroto. Dalam arti full bukan full total, saya ada jangkriknya juga, tapi untuk konsumsi kroto itu satu hari hampir sekitar 1 sendok makan tiap hari. Tetapi burung ini memang nggak masalah teman-teman. Bahkan saya beri setengah cepuk, burung ini ya juga nggak masalah. Bagus-bagus saja. Tapi jangka panjang setelah saya terapkan sekitar 7 bulan, itu lama-kelamaan burung ini akan serak teman-teman. Jadi gimana cara mengatasi? Sebenarnya ada tips dan trik untuk mengatasi tersebut. Misalkan kalau dari kulkas, jangan langsung diberikan pada murainya kroto yang dari kulkas. Harus kita dinginkan atau kita masukkan magic jar di bungkus plastik, baru dimasukkan biar mencair dulu, biar hangat, baru nanti diberikan pada murai batu. Selain itu teman-teman juga pemberian vitamin seperti itu atau obat tetraklur. Itu tetraklur misalkan kita berikan 3 minggu sekali, 1 kali atau 2 kali, 3 minggu. Itu dalam 3 minggu itu juga sangat bagus untuk pencegahan dan sebagainya, apalagi pada musim cuaca yang dingin seperti ini atau cuaca perubahan cuaca. Biasanya burung cenderung kena flu, kena senot, bahkan serak, bahkan batuk kayak gitu teman-teman. Jadi pemberian kroto itu dibilang mempunyai dampak, iya ada dampaknya, ada pula yang bagus buat burung. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengikuti karakter burung itu sendiri. Semua tutorial yang saya berikan ini berdasarkan pengalaman saya aja. Mungkin bisa cocok buat teman-teman dan mungkin juga bisa tidak cocok. Jadi kita mengambil semua ini dari sisi positifnya saja teman-teman. Kroto yang kecil atau yang besar itu juga mempunyai pengaruh yang berbeda pula. Porsi yang kecil tentu yang kecil-kecil, kroto kecil itu ya lebih sedikit. Kalau yang kroto besar itu, misalkan kroto besar itu 3 biji, ya kira-kira kalau kroto yang kecil ya setengah sendok teh, seperti itu teman-teman. Jadi mempunyai perbandingan ukuran. Apalagi ya dampaknya kalau kroto itu, apalagi musim seperti ini banyak kroto yang kurang bagus seperti itu, kita harus sedikit jeli, karena kalau kita berikan pada burung yang dimakan, ini akibatnya ya burung bisa mencret dan sebagainya, berak cair maupun berak berlendir dan sebagainya, yang mengakibatkan burung ini kurang sehat. Gitu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman selalu menjaga kondisi kesehatannya agar selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.